Halo semua, pasti ini roti yang kalian tunggu-tunggu. Kalau nggak nunggu ya ditungguin ya. Nah, ini roti lembut pastinya ya, nggak usah ditanya lagi. Caranya juga mudah, dengan bahan-bahan yang sederhana dan ini juga tanpa polesan kuning telur dan susu loh. Juga yang berbeda kali ini aku akan menggunakan hand mixer. Nah, siapa nih di antara kalian yang masih kesulitan kalau menggunakan hand mixer? Oke, untuk itu ikut aja tutorialnya sampai selesai secara audio dan visual tanpa di skip-skip. Dan sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. 1 butir telur ukuran sedang, kemudian 90-100 ml ya. Jadi masukkan 90 ml dulu. Air susunya ini dingin, catet ya. Sekarang kita akan menggunakan cairan yang dingin karena kita akan menggunakan mixer atau hand mixer. Kemudian masukkan gula, lalu ragi instan. Ini aku caranya langsung aja aku masukkan semua ya. Kecuali margarin karena kali ini margarinnya juga nggak aku lelehkan. Butter atau margarin ya, boleh dicampur juga. Nah, ini kita aduk dulu sampai merata. Tahapan pertama pastikan gramasi tepat, juga bahan-bahan yang digunakan itu kualitasnya masih bagus, terutama ragi masih aktif. Nah, kalau aktif tuh udah terlihat aja ada sedikit busa-busa nongol ya, atau kalian boleh diamkan dulu 5 menit untuk melihat raginya aktif atau tidak. Nah, kemudian kita siapkan tepung terigu protein tinggi. Pesan aku juga gunakan terigu sesuai dengan fungsinya. Tepung terigu protein tinggi banyak mengandung gluten dan itu yang diperlukan untuk bahan roti agar rotinya itu mengembang dan empuk. Salah satunya itu selain prosesnya yang tepat. Kemudian garam lalu aku tambahkan dengan softener. Softener di sini aku gunakan Ibis Blue ya. Kalau kalian nggak ada boleh aja sih di skip. Tanpa softener ini juga sebenarnya hasilnya akan empuk asalkan pembuatan pengolahannya prosesnya tepat. Dan sekarang aku tambahkan dengan perisa susu, boleh merek apa aja. Nah, jadi untuk yang berjualan tuh kalau ada softener dipakai, kalau ada perisa sebaiknya digunakan. Nah, kalau nggak pakai softener, kalian bisa kalau masih ragu nih dengan hasil kelembutannya nanti, kalian bisa bantu juga dengan menggunakan cuka dapur untuk membantu menambah kelembutan roti. Untuk itu, cara penggunaannya kalian bisa lihat di video-video Mama Iji sebelumnya. Yang udah selalu ngikutin pasti tahu ya. Nah, ini kita campurkan dulu sampai tidak ada lagi tepung yang kering. Jadi untuk cairannya kalian masukkan 90 ml dulu. Kalau masih agak kering kalian bisa tambahkan 10 ml. Boleh dengan air biasa. Yang pasti harus dingin ya. Dan pada tahapan ini juga kalian harus perhatikan konsistensi adonannya. Pastinya tidak keras. Nanti lunaknya kalian bisa lihat. Cukup lunak tapi tidak yang terlalu lunak banget. Kemudian aku tambahkan di sini aku gunakan butter margarin dari Royal Palmia. Nah, ini kita aduk dulu ya sampai merata. Nah, katanya pakai mixer, kenapa harus diaduk juga? Nah, ini pengadukan kita secara manual ini untuk membantu meringankan kerja mixer kita agar mixernya awet. Nah, kita sekarang siapkan pengaduknya yang spiral. Ini ada kiri dan kanan loh, cuman kalau kalian gak ada tandanya kita coba dulu ya. Pengaduk ini harus pada posisi yang tepat, ada bagian sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, ketika kalian coba di seperti ini, pada mixer aku ini nggak ada tandanya kiri dan kanan. Nah, saat kita coba, masukkan setengah dulu ya. Setengah itu maksudnya menancapkan ke adonan itu loh. Jadi kita sesuaikan dulu. Jika adonan itu nggak melintir ke atas, berarti letaknya udah tepat kiri dan kanan. Tapi jika ternyata adonannya itu melintir naik ke atas, nah kalian harus matikan mixernya, kemudian pindahkan letak pengaduknya. Berarti tadi letaknya terbalik. Oh ya, saat ini aku kelupaan tadi mau menggunakan pasta pandan, tapi nggak masalah. Kalian kalau menggunakan pasta pandan dicampurkan di awal ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, cara untuk mixernya di awal itu ditancapkan ke adonan itu setengah dulu, jangan langsung full. Kemudian dari arah atas tancapkan ke depan, tarik ke belakang, naik ke atas, kayak gitu loh. Nih, seperti menanduk kalian bisa lihat. Dari atas ke depan, tarik ke belakang, naik ke atas. Begitu seterusnya agar kerja mixer itu nggak berat. Dan juga kalian harus ikuti larinya arah adonan.
Jadi jangan berlawanan ya, terus aja ikutin kemana larinya. Nah, saat kita menggunakan hand mixer ini kan membutuhkan waktu yang ya cukup lama, 15-20 menit tergantung mixernya masing-masing ya. Di jeda waktu itu tadi aku istirahat dulu, setelah 10 menit pasti adonannya belum kalis, aku istirahatkan dulu mixernya kurang lebih 5 menit agar mixernya itu nggak panas dan cepat rusak. Setelah istirahat kemudian kita lanjutkan lagi mixer sampai kalis. Nah, jadi kesimpulan aku kalau kita menggunakan hand mixer ini waktunya tidak bisa juga dikatakan sebentar. Kemudian untuk megang hand mixernya itu ternyata perlu tenaga juga loh. Kita harus menghandle adonan itu dengan baik. Jadi kurang lebih 15-20 menit itu kita terus pegang mixer dan membutuhkan tenaga kan. Kita nggak bisa melakukan hal-hal yang lain. Sampai tahapan ini kalau disuruh milih aku lebih baik tanpa ulen dan mixer. Didiamkan aja. Seperti cara-cara aku tanpa menggunakan mixer sebelumnya. Menurut aku seperti itu. Nah, ini kalau udah olesi aja tipis tangan dengan margarin agar nggak melekat. Harus sampai kalis dong pastinya seperti ini. Kalau kita menggunakan hand mixer. Nah, ini aku olesi dulu bagian bawah bowlnya dengan margarin agar nanti nggak melekat dan halus. Bagaimana menurut kalian? Ini sih menurut aku sama ya. Halusnya dengan tanpa menggunakan mixer setelah proofing pertama dan setelah kita folding. Coba kalian bandingkan, sama aja kan? Mana lagi kalau hand mixer ini kita hanya 250 gram terigu, nggak bisa lebih. Kalau udah kita akan proofing yang pertama, tapi waktunya hanya 10-15 menit aja. Nah, disinilah bedanya ya. Beda waktu proofing, tapi kita tadi menggunakan tenaga loh. Oke, kita biarkan dulu. Sekarang siapkan sosis. Di sini aku gunakan sosisnya yang sederhana aja, yang nggak mahal gitu loh. Nah, nanti aku beri tipsnya juga ya. Kemudian keju yang diparut, tambahkan saus sambal kalau mau. Sesuai selera, kalau nggak saus sambal ya saus tomat. Takutnya kalau anak-anak nggak kuat pedes ya. Dan kemudian aku tambahkan dengan mayones. Nah, untuk sosis yang ekonomis ini kan biasanya banyak campuran tepungnya ya. Tapi nggak masalah sih, akan jadi enak dengan cara aku nih. Bentar kita lanjutkan tentang sosis. Sekarang kita tambahkan dulu dengan maizena. Itu aku 2 sendok teh ya. Kurang lebih 1 sendok makan gitu. Secukupnya aja sih agar bagian dalamnya tuh lebih creamy. Kemudian tambahkan dengan air secukupnya. Boleh air susu juga atau boleh kalian tambahkan susu bubuk. Rasanya pasti lebih nikmat dan konsistensinya seperti itu, tidak terlalu kental ataupun cair sekali. Nah, untuk sosis tadi yang ekonomis banget itu aku kupas dulu kan. Pasti harus dibuang kulitnya dan digoreng sampai garing. Untuk kegaringan sesuai selera. Tuh udah rasanya pasti lebih nikmat. Nah, ini udah selesai untuk bahan isian, kita singkirkan dulu. Sekarang kita kembali ke adonan. Nah, jadi kenapa kita menggunakan air yang dingin kalau menggunakan mixer? Karena itu tadi, saat kita mixer itu menimbulkan panas ya dari bahan pengaduk. Dan waktunya juga nggak sebentar, itu untuk menghambat proses fermentasi dini. Karena kalau terlalu cepat fermentasi sebelum kita proofing, hasilnya tidak akan baik, akan gagal. Karena itulah kita gunakan cairan yang dingin. Nah, ini kalau udah selesai semua, kita folding sekali, padatkan seperti biasa. Kemudian akan aku potong menjadi 8 bagian. Kurang lebih ini sekitar 65 gram setiap piecesnya. Dan kita rounding, tekan pada papan kerja, kemudian kita bulatkan sambil buang udara jika ada yang masih terjebak di dalamnya. Letakkan bagian halus di permukaan atas. Nah, jadi itu tadi sebelum kalian melakukan proses baking menggunakan mixer atau tidak, kalian juga harus tahu aturan-aturan dalam penggunaan bahannya. Seperti tadi cairan ya. Juga kalau butter atau margarin itu tanpa dicairkan boleh kalau menggunakan mixer. Tapi kalau tanpa ulen dan mixer sebaiknya kalau margarin itu dicairkan agar lebih mudah adonannya tercampur karena kan kita tidak menguleni. Nah, ini dia, lihat hasilnya kayaknya sama aja dengan tanpa ulen ya. Nah, sekarang kita tutup dan istirahatkan agar adonannya rileks 15 menit. Kesimpulannya sampai tahapan ini menggunakan mixer ataupun tidak tentunya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke, lanjut, kita rolling halus, jangan terlalu ditekan. Dari arah tengah ke atas, tengah ke bawah, kemudian kita balik dan panjangkan bagian atas, bagian bawah, dan kedua sisinya seperti ini. Kalian bisa lihat ya, membentuk persegi panjang. Kemudian letakkan sosis dan beri krim keju secukupnya.
dan akan kita gulung. Yang pertama bagian sisi kiri dan kanan kita selipkan ke dalam, lalu terus gulung seperti risoles. Nah, bagian persambungannya jangan lupa dijepit rapat. Oh ya, bagi kalian yang masih suka gagal buat roti, maksudnya gagalnya gini loh, hari kedua itu udah nggak lembut atau tidak lembab lagi, rotinya udah keras, kalian sebelumnya harus memahami, mempelajari tahapan, proses, dan fungsi-fungsi bahan yang kita gunakan. Jadi ilmu itu penting, gak hanya semata-mata resepnya sama. Karena resep sama aja tidak menjamin roti kalian itu akan empuk dan lembut selama 3 hari. Karena normalnya roti tanpa pengawet itu 3-4 hari dalam wadah tertutup. Juga tergantung dengan isiannya ya. Kalau isiannya rentan basi seperti susu atau krim-krim seperti ini, ya kurang lebih 2 hari. Untuk isian yang manis bisa sampai 3-4 hari. Nah, kalau udah kita final proofing tentunya sesuai dengan suhu ruangan, dan aku final proofing itu tidak 2 kali mengembang ya, tidak 2 kali lipat, tapi hanya sampai 80% tentunya sudah lebih mengembang dari ukuran yang pertama. Kalau sampai double size itu udah melembung, dan kalau kita pencet itu rentan tembus gitu, tipis, terlihat kulitnya tipis. Dan sebelumnya ini oven udah kalian panaskan terlebih dahulu. Aku kali ini tidak menggunakan olesan apapun, jadi tadi langsung kita masukkan aja ya. Oven dengan suhu 170 derajat Celcius 20-23 menit, sesuai dengan oven kalian masing-masing tentunya, karena setiap oven itu mau oven tangkring, gas, atau listrik, walaupun sejenis pastinya mempunyai karakteristik yang berbeda. Nah, ini udah selesai, kita olesi langsung permukaannya dengan butter atau margarin. Yang bagian ujung, bagian bawah masih terlihat kurang kecoklatan karena ini mungkin kebesaran ya, sementara ovennya kecil, harusnya ukuran rotinya ini bisa kita perkecil lagi sehingga masuk ya 2 kali mengoven. Nih hasilnya sangat shiny. Gimana sih caranya agar permukaannya itu mengkilap gitu ya? Wajib permukaan dari adonan roti saat kita shaping bentuk tadi itu halus dan mulus. Juga tentunya pemanasan oven yang merata. Jadi oven juga menentukan suhu, menentukan waktu. Jika suhunya tidak tepat, tentunya waktu panggang juga nggak sama. Jika kelamaan, rotinya akan kering dan keras. Nah, ini permukaannya cakep banget, juga bagian bawah matang merata. Di sini aku menggunakan silikon baking mat. Oh ya, untuk keperluan baking, cooking, kitchen, dan rumah tangga lainnya yang harganya itu terjangkau, kalian bisa klik linknya di kolom deskripsi. Nah, ini dia ya hasilnya. Kalau kita pencet-pencet itu tuh sangat lembut banget. Oh ya, kalau waktu panggang juga kurang, nanti rotinya tuh akan bleyot, tentunya nggak mateng ya, hanya mateng pada bagian permukaannya aja. Gimana, udah bisa kalian bayangkan belum rasanya dengan isian yang gurih dan juga tercium aroma pandan yang wangi, tapi nggak cetar sih. Nah, kira-kira nama apa yang tepat untuk roti ini? Tolong kalian beri nama dan tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga dicoba. Tulis juga testimoninya kalau udah coba buat roti ini. Oke ya? Nah, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Thank you for being with me today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.